Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, meskipun kami tidak bisa hadir ke gereja, tapi kami tetap masih bisa beribadah, Tuhan, melalui online. Tuhan, biarlah hal ini tidak membuat kami menjadi beribadah dengan setengah hati ya Tuhan, tapi kami tetap mau beribadah dengan sepenuh hati kami. Kami tadi sudah bernyanyi, kami tadi sudah mengakui dosa kami berdoa ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita pasti percaya ya, kalau kita ulang ya, agak grogi soalnya kalau di depan kamera. Koropin pasti tahu kalau kita itu tidak suka ya orang yang gak konsisten, benar nggak? Bisa ditampilkan slide-nya, gak konsisten. Maksudnya apa sih gak konsisten ya? Misalnya nih bulan depan, ini andai kata ya, ini kita sekarang di rumah aja kita boleh berimajinasi sedikit ya. Bulan depan kita ke New Zealand, misalnya begitu ya. Terus pas bulan depannya, setelah bulan depan, nggak jadi, jadinya ke Ancol saja. Kita, kok kenapa begitu ya? Misalnya nih, nanti kalau udah selesai wabah virus corona, papa kita ya ajak kita jalan-jalan ke Eropa Utara mau lihat aurora. Wah, ke sana ya lihat aurora ya. Janjinya sih begitu ya. Tapi pas kenyataannya udah selesai wabah Covid-nya, papa bilang, kita lihat pemandangan aja ya di puncak lebih bagus. Kira-kira gimana perasaan kalian? Kok nggak konsisten? Nggak konsisten. Satu lagi ya, ada orang bilang, aku sayang kamu. Ya. 2 minggu lagi dia ketemu yang lain. Dia bilang, sorry ya nggak jadi. Kenapa gitu? Ya itu moodku udah berubah. Itu kayaknya aku lebih cocok sama yang itu. Ya. Nggak konsisten. Kita nggak suka ya. Kita benci sama orang-orang yang nggak konsisten ngomongnya. Hari ini ngomong gini, besoknya ngomong gitu. Hari ini kita sudah kadung itu bahasa Jawa ya, itu kita sudah terlanjur seneng, udah terlanjur wow dibuai. Ternyata besok gak sesuai sama apa yang diucapkan. Kadang-kadang itu yang bisa bikin kita jadi kesel. Tapi kita sadar gak sih, kalau kita sendiri juga seringkali seperti itu sama Tuhan. Tadi nyanyi muji Tuhan kan ya, nyanyi muji Tuhan, I sing to you Lord gitu. 2 hours later, kita maki-maki orang. Dengan mulut yang sama kita muji Tuhan, dengan mulut yang sama kita maki orang. Kita marah-marahin papa mama, marahin adik kita atau cici kita. Kita sekarang lagi dengerin firman Tuhan nih ya, sekarang lagi lihat di YouTube, lagi dengerin firman Tuhan. Nanti setelah selesai, nanti malam kita nonton hal-hal yang gak benar misalnya. Kita juga seringkali gak konsisten. Oke? Kita nih manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah makhluk-makhluk yang akhirnya tidak bisa atau sulit sekali kita tuh konsisten di hadapan Tuhan. Nah, jadi diri kita ini memuliakan Tuhan, tapi dengan diri yang sama kita itu bisa memalukan Tuhan. Ironis banget. Hal seperti ini gak sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan, teman-teman. Nah, tahu nggak sih kalian bagaimana Tuhan Yesus itu bisa disalibkan? Itu juga semuanya adalah berkat dari orang-orang yang tidak konsisten. Memang ini sudah kehendak Bapa di surga, Yesus disalibkan melalui Yudas Iskariot juga, tapi juga ada bagian dari sebagian orang besar yang tidak konsisten, yang akhirnya membuat Tuhan Yesus itu disalib. Siapakah mereka ya? Kita buka ya. Sekarang kita buka dari Markus 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Markus 11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita bisa baca bersama-sama ya. Markus 11 ayat yang 8 sampai yang ke-10.
Oke, ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Oke, itu ya, perhatikan orang-orang banyak ini ngapain? Mereka bilang menghamburkan jalan, terus mereka mengelu-elukan Tuhan Yesus yang sedang lewat untuk perjalanan ke Yerusalem. Hosana Tuhan Yesus, engkau adalah diberkatilah engkau tuh adalah akan meneruskan kerajaan Daud dan sebagainya. Wah, Hosana, Hosana, haleluya. Gitu ya. Tapi sekarang kita lihat ya, apakah mereka konsisten sampai akhir? Sekarang kita buka Markus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Markus 15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya pada mereka. Mereka itulah orang-orang tadi. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Perhatikan ya, ayat 13. Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata pada mereka, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Mereka makin keras berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Gak konsisten ya. Jadi sangat bertolak belakang. Satu sisi dia itu, wah Hosana Tuhan Yesus, engkau Raja. Yang satu sisi salibkan dia, salibkan dia. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu Hail Him, Nail Him. Memuliakan Tuhan tapi satu sisi memaku Tuhan. Tidak mengakui Tuhan, malah menghujat nama Tuhan. Teman-teman, mereka tuh bisa begitu itu karena mereka pada dasarnya memang mereka udah mereka itu tidak dengan sepenuh hati mereka itu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kalau kita itu mau telisik lebih jauh, kita telisik lebih lanjut ya. Sebenarnya ini berbicara tentang apa sih? Mereka itu sebenarnya sedang berkhianat sama Tuhan. Itu pengkhianatan besar kepada Tuhan. Teman kita nih baik sama kita, oke? Dia sering beliin kita baju, traktir kita makan, ajak kita jalan-jalan. Kita percaya banget sama teman kita. Kita waktu curhat dia adalah orang pertama yang akan dengerin kita. Oke? Ini udah best friend banget deh gitu. Best friend banget, kayak Upin dan Ipin. Sudah best friend banget. Tapi tahu-taunya satu kali dia itu bocorin rahasia kita, curhatan kita itu dia bocorin ke orang lain. Akhirnya satu kelas tuh bisa tahu rahasia kita semua. Padahal kita cuma curhat ke teman baik kita ini, best friend kita ini. Tahu-taunya semua udah pada tahu. Kita kecewa bukan? Kita sudah menaruh kepercayaan yang besar pada orang ini, tapi orang ini dia mengkhianati kita. Gimana perasaan kalian kalau kalian digituin? Robin nggak tahu kalian pernah digituin atau enggak? Ya, itu kita pasti akan sangat jengkel, kita pasti akan sangat marah. Nah, sadarkah kita ketika kita itu, ya, ketika kita tadi barusan kita memuji Tuhan, Tuhan aku mau memuji Engkau, Tuhan Engkau segalanya bagiku, seperti itu. Tapi di satu sisi kemudian kita itu melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan itu benci. Bukankah itu juga pengkhianatan? Itu pengkhianatan terhadap Tuhan, teman-teman. Nah teman-teman, Tuhan tuh gak ingin kita menjadi orang Kristen yang seperti itu. Orang Kristen yang gak konsisten. Orang Kristen yang mengkhianati Tuhannya sendiri. Nah teman-teman, saat ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar gimana caranya. Kita sama-sama nih, bukan cuma kalian, kok Robin juga. Kita nih orang-orang yang cenderungnya itu adalah susah untuk konsisten. Nggak mudah untuk konsisten, benar kan? Iya ya kok susah banget ya konsisten itu ya, ya gimana juga gitu.
Nanti kita akan telisik nih. Kita akan telisik lebih dalam, apa sih sebenarnya nih yang membuat kita nih jadi sulit banget konsisten. Yang membuat kita tuh akhirnya jadi mengkhianat Tuhan. Padahal sebenarnya kita tuh nggak pengen juga. Tapi jatuh lagi jatuh lagi dalam dosa, begitu. Gimana sih caranya? Aku juga pengen gitu. Bagi kalian yang pengen, ayo kita benar-benar kita fokus ya. Kita fokus dengerin firman Tuhan nih, jangan ada yang main game, jangan ada yang sambil chatting sama orang, jangan sambil dengar musik. Benar-benar kita dengar firman Tuhan ini dengan baik begitu. Kenapa sih kita itu sulit menjadi orang yang tidak konsisten, yang akhirnya berujung pada pengkhianatan? Jawabannya simple teman-teman. Karena kita itu tidak sadar. Simple ya. Kita itu nggak sadar. Lah nggak sadar apa? Ya, kita nggak sadar kalau hidup kita itu terpampang jelas di hadapan Tuhan. Sekarang begini deh. Ini Ko Robin ada contoh ya. Ada murid nih lagi main HP di kelas. Ya, ini peraturannya nggak boleh main HP di kelas. Ya, dia main HP di kelas, dia asik banget. Kemudian tiba-tiba gurunya pelototin dia. Lu lagi ngapain? Dia langsung simpan HP-nya di kantong. Kenapa dia simpan HP di kantong? Karena dia sadar bapak guru itu lagi liatin dia. Ada orang lagi naik mobil ya. Lalu sampai di persimpangan ya, ada lampu lalu lintas, lampu merah kan. Dia lihat nggak ada polisi, dia terobos saja gitu. Kemudian sampailah dia di persimpangan kedua. Sama kayak gitu lagi. Ya, lampu merah, dia mau terobos, tapi dia nggak berani. Kenapa? Ya, karena ada polisi yang berjaga-jaga di sana gitu. Telinga-telingu gitu. Dia nggak berani, karena dia sadar ya, ada polisi. Seorang datang ke gereja, duduk, nyanyi puji Tuhan, buka Alkitab, dengar firman Tuhan ya. Setelah selesai ibadah, dia salaman, dia senyum, dia ramah gitu. Tapi ketika udah sampai rumah, kata-kata kotor, ya dia tutup Alkitab, nonton yang nggak benar. Kenapa? Karena di rumah nggak ada orang lain yang lihat. Kalau di gereja kan, ya banyak orang ya, ada Cimaria juga, ada banyak nih hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang. Masa omonganku nggak dijaga. Tapi kalau udah di rumah sama papa sendiri, sama mama sendiri, sama adik sendiri, ya nggak apa-apa gitu. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tidak sadar. Bagaimana sekarang kalau kita itu mulai ubah nih? Kita itu hidup, kita itu sadar kalau Tuhan itu, tanda petik, dia itu mengawasin hidup kita. Dia itu gimana? Dia itu sangat memperhatikan kita. Dari engkau itu bangun pagi, lu itu bangun pagi sampai lu tidur lagi, bahkan waktu lu tidur pun Tuhan juga perhatikan lu. Gak ada satu bagian dari hidup lu itu ya terluput dari hadapan Tuhan, enggak. Semuanya terpampang jelas. Ko Robin ya waktu merenungkan bagian ini, itu membuat Ko Robin kadang-kadang malu sama Tuhan. Aduh, kok bisa ya aku ngomong kayak gitu ya tadi ya. Aduh, kok bisa kayak gitu ya. Kok tadi aku perlakukan orang kayak gitu ya. Kan jadi seperti itu. Ada perasaan malu sama Tuhan itu. Nah persoalannya sekarang adalah lu sadar atau enggak gitu. Orang yang enggak sadar itu bahaya loh. Ada orang yang tiba-tiba dia mau naik mobil langsung pergi. Orang di belakang langsung teriak, weh, jangan naik, bahaya. Dia langsung pergi, dia langsung pergi aja. Kenapa dia bisa langsung pergi begitu? Dia enggak sadar remnya lagi blong. Bahaya. Orang yang gak sadar diri, itu harus dibangunin dulu. Harus sadar. Semua tuh harus mulai dari kesadaran. Dan inilah yang dinamakan dengan coram Deo. Nah, di Mazmur ini, Daud itu begitu sangat jelas ya. Ko Robin pengen bacain sebentar ya. Mazmur 139 ayat 1-6. Kita mau belajar nih dari Daud. Daud itu seorang yang benar-benar sadar, wow Tuhan itu ada loh, dia awasin aku, dia itu bersama-sama aku 24 jam loh.
24 hour. Tidak sedetik pun terlewatkan. Kita dengar baik-baik ya, Daud ngomong gini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku dan Kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Waktu aku duduk atau baring, berdiri atau berjalan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Terpampang jelas semua di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita perlu ada kesadaran kalau ada Tuhan 24 jam. 24 jam. Nah, bagaimana dengan kita nih? Jujur ya, bagaimana dengan kalian? Kalian boleh jujur dengan diri kalian sendiri selama 24 jam hidup kalian. Oke, dikurangin jam tidur kalian berapa jam? 10 jam? Oh, bisa 10 jam ya. 8 jam? Sisanya itu kalian ngapain saja? Sisanya itu apakah kalian ada enggak kesadaran kalau kalian tuh hidup bersama-sama dengan Tuhan? Karena gini, kita itu anak-anak muda khususnya ya, kita tuh biasanya masa bodoh. Karena apa? Tuhan gak bisa kita lihat. Yang gak bisa kita lihat ngapain? Yang bisa kita lihat dong, yang kita harus taruh fokus lebih banyak ini misalnya gadget, ya kan? Apalagi YouTube, laptop. Nah itu hal-hal yang bisa kita lihat. Aku tuh sadar kalau aku lihat sesuatu, kan gitu. Kalau nggak lihat ya nggak sadar, itu keliru. Tidak semua yang harus bisa kita lihat baru kita bisa sadar. Angin nggak bisa kita lihat tapi kita sadar ada angin. Ya. Jadi kita tetap perlu ada kesadaran. Karena lu sadar atau enggak, Tuhan tetap ada di samping lu. Tuhan tetap ada mengawasi lu, memperhatikan lu. Jadi mari kita mulai dari sini. Karena begini teman-teman, ini ada satu perkataan ya, satu perkataan begini nih. Kita itu kenapa jadi sulit ya untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kita pikir bahwa hidup kita ini milik kita saja. Ya, ini hidup punyaku saja. Ini hidup, aku yang hidupin, ya punyaku saja. Lalu ya akhirnya suka-suka gue mau hidup ngapain. Akhirnya itu buat kita jadi gak konsisten kan. Susah kan, ya suka-suka gue. Di gereja gue senang, puji Tuhan. Di gereja gue baik sama orang. Atau nanti di mana saya baik sama orang. Tapi nanti kalau di rumah, sekarang di rumah ya lebih banyak ya. Moodku lagi gak baik, akhirnya kita jadi gak bisa lakukan firman Tuhan. Itu kan keliru, itu keliru banget. Itu karena kita merasa bahwa hidup kita ini milik kita saja teman-teman. Nah teman-teman, satu kata sebenarnya yang menggambarkan ini semua. Ada satu perkata yang lebih dalam dari kita itu menyadari kalau Tuhan itu ada di sisi kita. Apakah perkataan itu? Adalah engage. Engage. Kalau teman-teman yang ikut di 48 ya. Ya, 48 hour, 48 hour United ya. Kalian pasti akan tahu kata ini, engage. Apa yang dikatakan di situ? Ya kan? Adalah kita engage ini apa sih artinya? Bahasa Indonesianya itu agak sulit ya. Pertautan. Bertaut begitu. Ya. Artinya itu adalah kayak nempel ya. Ini Ko Robin kasih gambar nih orang bergandengan tangan. Dia akan terus bergandengan tangan, bertaut. Itu engage. Nah, hidup kita di hadapan Tuhan itu harusnya juga seperti itu. Kita sadar Tuhan Yesus itu ada di sisi kita, teman-teman. Lalu kita ngapain? Kita gandeng tangan Tuhan Yesus, kita jalan setiap hari. Itu bertaut. Itu engage. Nah, engage itu gimana sih maksudnya bergandengan tangan sama Tuhan Yesus jalan tiap hari itu maksudnya apa sih? Apa sih itu maksudnya? Sesederhana ini. Komunikasi.
komunikasi dengan Tuhan. Kan sebenarnya gampang ya, gampang banget komunikasi. Kalian pasti pernah ya suka sama orang ya. Mungkin ada beberapa di antara kalian sudah mulai menjalin relasi, sudah mulai pacaran mungkin gitu ya, atau sudah mulai chatting-chattingan meskipun belum pacaran kan. Apa sih yang kalian inginkan sebenarnya dari gebetan kalian itu? Kalian pengen terus ngobrol kan? Kalian bisa nonton YouTube ya, kalian bisa melakukan hal yang lain sambil makan misalnya, tapi kalian tetap sambil chatting kan? Komunikasinya nggak putus. Kalian berusaha menjaga supaya komunikasinya itu jangan putus begitu. Kalau bisa nyambung terus, ngomong terus gitu. Kalau bisa ketemu, pas ketemuan kita rela ya, kita korbankan waktu kerja PR kita korbankan itu seharian penuh dari jam 10 sampai jam 9 malam di mall dengan orang yang kita suka, teman-teman. Apa sih sebenarnya? Komunikasi. Itu adalah kunci daripada engage itu. Nah, sama Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan tuh rindu kita itu bisa engage anak-anak yang sudah Dia tebus, orang-orang yang Dia kasihi, itu bisa terus engage dengan Dia. Komunikasi dengan Dia. Komunikasi itu gimana? Komunikasi itu berarti dua arah. Jangan pikir komunikasi cuma satu arah ya. Itu kalau komunikasi satu arah ya kayak gini jadinya khotbah. Pidato itu komunikasi satu arah. Tapi kalau komunikasi dua arah berarti TikTok kan ya. Bukan TikTok yang gini-gini ya. Tapi TikTok aku ngomong ke dia juga ngomong ke aku. Gitu. Itu komunikasi dua arah. Ya, seperti kayak komunikasi, aku berkomunikasi sama Tuhan, aku ngomong sama Tuhan itu berarti doa. Lalu Tuhan ngomong sama kita itu melalui baca Alkitab. Sesimpel itu kan. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu mau kapan seperti itu, kita komunikasi seperti itu? Apakah hanya pas saat teduh, ambil waktu khusus, atau di waktu yang lain nggak bisa? Oh, di waktu yang lain bisa. Jadi pertama-tama kalian memang perlu ada waktu khusus untuk kalian saat teduh sama Tuhan. Ini kunci engage, supaya kalian bisa konsisten. Kalian saat teduh di hadapan Tuhan. Kalian baca Alkitab, pas baca Alkitab tuh begini loh. Bukan kayak kita tuh lagi baca novel, lagi baca dongeng, baca komik, bukan. Atau baca koran, ini seru ya, wah ini Yosua bisa bunuh banyak orang, seru ya, Tuhan Yesus berjalan di atas air, hebat ya. Bukan cuma gitu, cara baca Alkitab bukan gitu. Cara baca Alkitab itu, waktu kita baca, Tuhan tuh pengen ngomong apa sama aku. Dari peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air itu, apa sih yang Tuhan pengen ngomong sama aku? Kita bertanya sama Tuhan, nanti kita pasti akan mendapatkan. Tuhan pasti akan berbicara pada kita lewat ayat-ayat kalimat-kalimat firman Tuhan. Misalnya, supaya kita itu jangan takut. Kita belajar percaya sama Tuhan, meskipun di dalam badai masalah. Firman Tuhan akan berbicara banyak sama kita melalui Alkitab ini. Lalu, kalau kita berbicara pada Tuhan, itu kapan? Itu bisa kapanpun. Waktu kalian seperti tadi, waktu kalian lagi main PS misalnya, waktu kalian lagi main game, bisa ngomong sama Tuhan gak? Bisa. Jangan pikir begini, aku udah saat teduh, lalu sekarang waktunya main game, sekarang waktunya main YouTube, nonton YouTube, sekarang waktunya nonton Netflix, maka ya sudah kita udah lupakan Tuhan. No, sadar kalau ada Tuhan. Engage itu artinya selama 24 jam itu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Main game, Mobile Legend, kesel kita. Tuhan, aku kok kesel ya Tuhan, kayak gitu. Lu jangan pikir itu kayak orang gila, lu gak gila kayak gitu, beneran. Itu lu sedang hidup bersama-sama dengan Tuhan 24 hour. Lu jangan pikir, gua ngomong-ngomong sendiri, gua orang gila. Enggak. Talk to God every day. Tautkan hatimu itu sama Tuhan setiap hari. Teman-teman, itulah kunci untuk kita itu tidak menjadi seperti orang-orang banyak tadi.
Orang-orang banyak yang satu sisi bisa memuliakan Tuhan, tapi yang satu sisi mereka memalukan nama Tuhan. Ujung-ujungnya pengkhianatan. Teman-teman, sedih sekali orang-orang Kristen yang seperti itu. Ko Robin harap kalian, teman-teman Korem di GKI Citra, kita bisa menjadi orang-orang yang konsisten mencintai Tuhan Yesus. Gak gampang sih memang, iya gak gampang. Tapi mari kita tuh mulai tuh dari ini loh, dari engage. Orang-orang yang terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menyadari ada Tuhan di dalam hidupnya. Teman-teman, terhadap orang-orang yang seperti itu, iblis tidak bisa terlalu berbuat banyak hal. Karena kita tuh be with God sama Tuhan. Tapi dengan orang-orang, terhadap orang-orang yang hidupnya ya kadang terpaut sama Tuhan, kadang enggak, kadang terpaut, kadang enggak. Orang-orang seperti itu biasa lebih rentan jatuh. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, hati kita ini enggak boleh kosong. Hati kita ini harus tetap terisi. Terisi oleh apa? Oleh Tuhan, firman Tuhan. Kalau waktu enggak terisi, dia akan ajak 7 roh jahat yang lebih jahat ya, masuk mengobrak-abrikan hidup kita. So, teman-teman, mari kita mau belajar bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan games, YouTube, Netflix dan sebagainya, Instagram dan sebagainya itu mengganggu kita, mengecoh kita, nggak bisa engage sama Tuhan. Kita tetap bisa bertaut, berjalan, berdoa, komunikasi sama Tuhan. Waktu kita lagi melakukan hal-hal tadi, tetap bisa. Lu juga bisa tetap bertaut sama Tuhan sembari lu chatting sama gebetan lu. Selalu bisa. So, tidak ada alasan, teman-teman. Oke, teman-teman, ini ada satu perkataan. Ini agak kecil ya, tapi harap bisa kelihatan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Engage with God. Membuat kita dapat konsisten memuliakan Tuhan. Bukan cuma kalian, Ko Robin juga mau terus belajar untuk engage 24 hours sama Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan itu jauh lebih indah daripada kalian menghidupi hidup kalian sendiri. Oke, Ko Robin harap di rumah aja ini menjadi momen kalian untuk kalian bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, jangan kita memanfaatkan waktu libur ini, oke kalian kerjakan PR, kalian kerjakan tugas. Jangan kalian memanfaatkan waktu kosong yang banyak ini dengan hanya mengisi hidup kalian dengan main game dan sebagainya. Tapi isilah waktu hidup kalian baca Alkitab. Engage sama Tuhan. Baca Alkitab, Tuhan tuh lagi mau ngomong sama kita. Lalu kita juga ngobrol, komunikasi sama Tuhan. Apapun sama Tuhan. Anytime, anywhere. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami orang-orang yang sulit konsisten kepada Tuhan. Hari ini kami bilang sama Tuhan. Hari ini kami bilang kami ingin memuliakan Tuhan, kami mencintai Tuhan. Hari ini kami bilang kami mau taat firman Tuhan. Tapi besok kami bisa berubah. Tuhan, itu karena kami tidak sadar kalau Tuhan ada dalam hidup kami. Itu karena kami tidak engage dengan Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami supaya kami dalam hidup kami boleh terus fokus sama Tuhan. Menyadari ada Tuhan dan kami mau terus bertaut, berjalan, komunikasi dengan Tuhan setiap hari kami. Mampukan kami Tuhan, ajar kami sadar bahwa hidup kami bukan untuk hidup kami sendiri. Hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi hidup kami milik Tuhan. Dan ada Tuhan, so kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam hati kami, Roh Kudus yang akan terus mengingatkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.